Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa awjabal ittihad wa nahana 'anit tafarruqa fihi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hada man syaa'a ila siratil mustaqim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu da'in ila tariqil qawim. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقال جل جلاله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Yang terhormat, banyak teman-teman pimpinan wilayah Muhammadiyah juga di sini, Pak Dr. Absar sama teman-teman Majelis Wakaf juga, Pak Sekretaris Pak Budi Masruri yang saya hormati, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kebomas ya, yang saya hormati. Mohon maaf lama nggak kesini, saya pikir saya dicekal gitu ya. Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kebomas yang juga saya hormati, singkatnya Warga Besar Perserikatan Muhammadiyah di cabang Muhammadiyah Kebomas, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bicara menu khusus ya, karena saya tadi 5:30 sudah diajak ngopi sama ketan di pinggir jalan, enak juga gitu ya. Kalau saya tahu walaupun dicekal oleh pimpinan cabang, saya pasti mampir di situ. Kita bicara soal organisasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tulus, ikhlas dan terus berhijrah serta berjihad di jalan Allah melalui Perserikatan Muhammadiyah, maka Allah menjanjikan berbagai kemuliaan yang diberikan kepada kita. Pertama, a'damu darajatan indallah, derajat kita yang tertinggi di sisi Allah. Yang kedua, wa ulaika humul faizun, kita tergolong orang-orang yang beruntung alias orang-orang yang menang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengurus Muhammadiyah dengan konsep hijrah dan jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, itu sesungguhnya kita sedang beribadah dan berjihad fi sabilillah. Ini tolong diingat betul ya. Mengurus Muhammadiyah atau mengurus Aisyah ya, mengurus Ormas Perserikatan Muhammadiyah dengan konsep terus hijrah dan berjihad dengan harta benda kita dan diri kita, itu sesungguhnya kita sedang beribadah dan berjihad fi sabilillah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita berbagai kemuliaan. Di antaranya a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Karena kita sedang beribadah dan berjihad di jalan Allah, mengurus ormas kita, namanya Perserikatan Muhammadiyah, maka seharusnya kita yang terlibat di dalamnya harus menikmati kebahagiaan bersamanya. Seharusnya begitu. Nah, kalau ada orang ngurus Muhammadiyah sakit-sakitan, itu artinya apa? Ada keinginan yang tidak terpenuhi karena dia merasa terganggu dengan kepentingan dia di dalam Muhammadiyah. Karena itu sakit-sakitan. Kita sedang beribadah dan berjihad fi sabilillah, yang oleh Allah dijanjikan berbagai kemuliaan. Ini janji Allah ya, bukan janji Mulyono. Tuh Mulyono Wetan Pasar itu loh, jual bakso. Mengapa kita harus bahagia? Pertanyaannya. Pertama, nama perserikatan enggak tanggung-tanggung. Sudah dipikir, sudah direnungkan ya, tentang kedalaman maknanya, tentang hikmah dan tujuan pergerakannya,
lalu diberi nama Muhammadiyah. Arti bahasanya adalah pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Gak tanggung-tanggung. Pengikut Muhammad. Menjadi pengikut Muhammad ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat saya pasti masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Jadi ada orang juga enggak mau masuk surga. Siapa mereka itu? Ialah mereka yang tidak suka menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut Muhammad. Dalam strategi perjuangan organisasi, pendiri kitab Pak Kiai Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah. Maksudnya secara harfiah, secara makna, agar kita yang terlibat di dalamnya berjuang mengurus Perserikatan Muhammadiyah untuk kepentingan umat secara global dengan berbagai kemanfaatannya supaya kita bisa memperoleh kemuliaan. Itu maksudnya begitu. Jadi namanya saja pengurus, namanya Muhammadiyah. Apalagi kita lihat dari sifat gerakannya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Luar biasa itu. Gerakan Islam. Gerakan Islam itu kalau saya mengatakan bahasa Al-Quran itu mujahidin, pejuang-pejuang di jalan Allah. Pengurus dan anggota semua Perserikatan Muhammadiyah ketika mengelola Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan yang namanya gerakan Islam, pastikan bahwa mereka sedang mendapat label terhormat sebagai mujahidin, sedang sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 yang perlu kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah lebih tinggikan derajat orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta bendanya di atas beberapa derajat. Seluruh kitab tafsir mengatakan, jika pejuang-pejuang ini, mujahid-mujahid ini, selama mereka masih hidup, maka pastikan derajat mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berlabelkan mujahidin. Itu An-Nisa ayat 95. Jadi mereka kalau hidup, pastikan derajat mereka lebih tinggi. Alal qa'idina darajah. Kalaupun mereka mati dalam perjuangan, mari kita baca pernyataan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allaha ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasul, maksudnya berjihad, summa yudrikul maut, kemudian dia menemukan ajalnya alias kematian, maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allaha ghafurur rahim. Bukan mati husnul khotimah. Saya sering mengatakan di mana-mana, husnul khotimah itu kelas-kelas biasa. Khusus para mujahid atau mujahidin yang berjuang di jalan Allah, mereka dikarunia dengan mati yang mulia.
Kalau sampai mati, sampai meninggal, mereka akan mendapatkan mati dengan kualifikasi mati mulia. Subhanallah. Betapa luar biasa penghargaan Allah kepada para mujahidnya. Ya kita-kita ini. Karena itu saya katakan harus bahagia. Dapat kehormatan yang luar biasa atas jeripaya yang kita berikan untuk Perserikatan Muhammadiyah demi kepentingan umat dan bangsa. Lantas Allah memberikan penghargaan yang begitu mulia. Mengapa kita absen? Mengapa tidak kita berlomba-lomba mengambil bagian di dalamnya? Coba hidup masih diberi derajat yang mulia. Kalaupun mati juga dikarunia mati yang mulia. Subhanallah. Dan itu khusus oleh Allah diberikan hanya kepada para mujahid atau mujahidin. Kalau bahasa Gibran itu para-para. Gibran rupanya belum bisa membedakan para mujahid. Khusus mujahidin, mereka mendapatkan karunia dengan kematian yang mulia. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita mengurus Muhammadiyah, ibu-ibu jangan marahi saya ya. Saya sering diprotes ibu-ibu, kok bolak-balik nyebut Muhammadiyah, masuk di dalamnya Aisyah, ortom-ortom semuanya. Kita bicara induknya saja. Kita sedang diajak oleh pendiri untuk menjadi mujahid. Luar biasa. Kita sedang diajak oleh pendiri Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi mujahid, menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah, yang harganya itu jauh lebih mahal dan tidak terbayarkan. Istilah saya, kita berjuang di Muhammadiyah, sungguhnya kita sedang menanam saham spiritual dan saham sosial yang luar biasa mulianya untuk kepentingan kita secara pribadi. Muhammadiyah, Aisyah cuma dapat nama doang. Yang manfaat semuanya yang kita dirikan. Mulai musala menjadi masjid, mulai klinik menjadi rumah sakit, mulai TK menjadi perguruan sampai perguruan tinggi. Manfaatnya kita dapat secara pribadi. Muhammadiyah, Aisyah hanya dapat nama. Siapa mereka itu yang menikmati manfaatnya? Itulah para mujahid. Itulah mujahidin yang dalam kehidupan mereka telah menampakkan dua konsep utama sesudah beriman, yaitu mereka berhijrah dan berjihad. Ngurus Muhammadiyah itu ada hijrahnya. Ada hijrahnya. Saya sering bilang sama para pejabat, Pak pejabat, ya jangan rasani Muhammadiyah ya. Indonesia ini tanpa Muhammadiyah juga bisa repot. Pemerintah tidak akan bisa melayani kepentingan umat secara global. Kalau pemerintah kan enak mendirikan rumah sakit, sekolah pakai APBN ya, APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Muhammadiyah enggak pakai anggaran pendapatan belanja Muhammadiyah, yang sekarang ini juga tersimpan di saku masing-masing para warga dan pimpinan. Kalaupun ada, kas-kas kecil ada di unit-unit amal usaha. Ketika ada gerakan kita mendirikan masjid, semua pada tulus mengeluarkan uang di saku masing-masing untuk mewujudkan masjid. Masjid ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa inilah hasil perjuangan kita berjihad di jalan Allah. Jadi kita mendapat kemuliaan yang luar biasa.
Dan orang yang berjihad itu saya katakan pastikan dia sedang menanam saham spiritual dan saham sosial. Saham spiritual berupa pahala dan dia mendapatkan pahala secara pribadi. Saham sosial adalah manfaat dapat dirasakan oleh umat atau kesemestaan umat dalam istilah saya. Pak Kiai mantan PP yang Allah yarham, Pak Kiai Hasyim Muzadi, beliau suka gurau dengan saya. Kebetulan saya juga dekat, karena dia juga dekat dengan Pak Din Samsudin, sama-sama gontor. Pak Thohir, Muhammadiyah itu jangan bangga ya, bahwa Muhammadiyah mendirikan amal usaha yang begitu hebat. Itu uangnya dari kami loh. Saya bilang benar, oke. Leres di mana-mana warga Muhammadiyah sedikit, warga Nahdlatul Ulama banyak. Sampai di sekolah-sekolah kita kan juga putra-putri bukan warga Muhammadiyah. Ya, benar itu Pak Kiai. Saya tidak menyangkal kenyataan itu. Tapi setelah Bapak membayar, tugas kami mencerdaskan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang masuk dalam pendidikan Muhammadiyah. Wah, membantah wong profesor gak bisa itu, gak bisa kalah. Jenengan yang bayar, kita yang bertugas mencerdaskan. Jenengan yang bayar, kita yang bertugas memberikan kesehatan. Ini fakta. Sampai putranya satu itu dimasukkan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Saya tanya loh, jenengan ini kan PBNU, kok masuk di sana? Apa dilarang Pak Thohir? Oh enggak, cuman heran aja. Biasa, coba. Itulah. Ya. Mencari sesuatu yang baik menjadi lebih baik atau sesuatu yang kurang menjadi baik itu kan konsep hijrah. Dulu kita tidak punya masjid di sini. Kalau bukan karena konsep hijrah, ingin mempunyai masjid, ingin mendapatkan jamaah untuk memakmurkan masjid, ingin sholat berjamaah, ingin kajian, itu awalnya dari konsep hijrah. Tapi hijrah ini tidak cukup kecuali juga diikuti dengan jihad fi sabilillah. Membentuk harapan dan keinginan itu menjadi kenyataan. Inilah Muhammadiyah. Jadi insya Allah Bapak Ibu, jangan kecil hati, berbahagialah bahwa orang Muhammadiyah, warga Persikatan Muhammadiyah, Aisyah semuanya adalah orang-orang yang terkaya dan orang-orang yang mulia. Ini menurut janji Allah yang saya baca. Kaya, gak punya mobil mewah, gak punya rumah mewah, tapi kaya jasa. Karena konsep kaya menurut Rasulullah SAW bukan punya materi yang banyak. Jelas kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil ard. Yang disebut dengan kaya itu bukan karena kekayaan harta benda. Walakinnal ghina, yang disebut kaya adalah ghina an nafs. Kaya dengan budi, kaya dengan jasa. Kaya membagi kebaikan terhadap sesama. Itulah konsep kaya yang benar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang 10 menit ya. Saya ini diajarin ngapal satu pantun itu ya. Ikan sepet, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Jadi kita bahagia. Harus bahagia. Kita memilih posisi yang terhormat ya, untuk melaksanakan konsep kemuliaan, yaitu hijrah dan jihad sesudah beriman.
Jadi kita ini orang paling kaya. Cuman nanti mohon maaf, nanti kalau kita masuk surga, Pak Dahlan dan Nyonya Walidah Dahlan duluan masuk surga. Boleh jadi surga mereka juga kelasnya berbeda dengan kita. Kelas Pak Dahlan dan Nyonya Walidah pastikan di VVIP, very very important person. Kita insya Allah di terasnya saja ya. Teras asal surga kan nggak apa-apa ya. Ya. Mengapa? Loh, mereka tidak mendirikan masjid, mereka tidak mendirikan klinik sampai rumah sakit, mereka tidak mendirikan gerakan-gerakan unitan sosial. Kok surganya kelas VVIP? Kalau bukan dari beliau berdua, penggagas, pendiri dan perintis, kita tidak seperti ini. Karena itu penghargaan oleh Allah secara adil diberikan mereka yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan khusus di dalam gerakan Islam. Kita dapat teras enggak apa-apa, yang penting terasnya surga kan. Jangan di luar pagar. Jadi panggilan sebetulnya panggilan jihad. Yang sering saya katakan, kita sesungguhnya sedang beribadah dan sedang berjihad di dalam mengurus Perserikatan Muhammadiyah. Karena itu berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Saya ketika stroke sudah serius itu, banyak teman-teman yang datang malah bilang begini, sudah Prof, gak usah mikir Muhammadiyah. Loh, kalau saya gak mikir Muhammadiyah, sakit malah. Karena bermuhammadiyah adalah sebuah kebahagiaan. Bayangkan, kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, tidak untuk kebaikan diri saja, tapi juga kita membagi kebaikan pada sesama, tanpa memandang bulu. Orang lain merasakan kebaikan dari perjuangan kita. Itulah gerakan-gerakan yang memberikan kebahagiaan. Dan kita ingat bahwa semuanya ini karena kita semua. Ya, karena kita semua. Muhammadiyah Aisyah hanya dapat nama ya. Tapi manfaatnya secara spiritual kita menikmati secara pribadi. Karena itu berbahagia. Itu baru pembukaan. Bapak Ibu sekalian, Pak Dahlan dalam sebuah pesannya yang banyak disampaikan itu kan, hidup-hiduplah Muhammadiyah ya, jangan mencari hidup di Muhammadiyah ya. Itu sekarang sudah berubah, berlomba-lomba mencari hidup di Muhammadiyah, itu berubah. Tapi satu pesannya dalam bahasa Jawa yang luar biasa menurut saya, yang dalam maknanya dia mengatakan apa? Dadiyo kiai sing kemajuan. Dadiyo kiai sing kemajuan. Lan ojo kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Hadis riwayat Dahlan. Iya. Lan ojo kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Apa maknanya beliau mengatakan lan ojo kesel kanggo nyambut gawe kanggo Muhammadiyah? Banyak penulis yang menulis tafsiran ucapan beliau itu mereka mengatakan kenapa Dahlan tahu di dalam Muhammadiyah isinya adalah luar biasa, yaitu tadi untuk kemuliaan, untuk kebaikan secara personal dan membagi kebaikan pada sesama. Karena itu ojo kesel nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Luar biasa. Menurut saya pesan ini perlu disampaikan di mana-mana supaya orang tahu. Iya, kalau kita mengurus umat itu pasti ada persoalan yang harus diselesaikan.
kadang-kadang juga ada hal-hal yang memang membuat kita menjadi ruwet. Makanya saya bilang Pak Dr. Afsar, kalau ngurus Muhammadiyah harus siap cuci piring. Siap cuci piring maksud saya, kerja kita harus menyelesaikan persoalan. Itulah kepentingan umat. Dan ketika kita menyelesaikan persoalan, itu juga ada konsep hijrah dan jihad di dalamnya. Karena kita tidak ingin persoalan menjadi sebuah masalah atau sumber bencana bagi orang lain. Maka ada konsep hijrah dan jihad di dalamnya. Ibu-ibu, Aisyah, mohon maaf, kalau Bapak ngurus Muhammadiyah rapat bola-balik enggak protes ya? Ya? Saya terus terang sampai hari ini tidak sependapat orang mengatakan ngurus Muhammadiyah, ngurus Aisyah kok bolak-balik rapat. Saya bilang ini kalau mahasiswa saya pasti enggak lulus itu. Salah satu jiwa dari mengurus umat, apalagi mengurus perserikatan, memang harus rapat. Karena di dalam rapat kita memberikan pendapat, akhirnya kita mengambil kesimpulan. Karena Muhammadiyah Aisyah adalah pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Keputusan harus diambil dalam keputusan rapat. Ya rapat. Insya Allah di Gresik itu enggak ada. Kalau di Malang ada ya. Saya kadang-kadang itu melihat orang Muhammadiyah pertama dipilih pada saat pelantikan dapat pakaian seragam. Yang kedua datang pada saat pemilihan lagi dengan pakaian seragam yang masih baru, jadi enggak pernah dipakai. Semestinya orang-orang begitu tuh jangan dipilih lagi. Ngurus Muhammadiyah cuma dapat pakaian seragam itu rugi, mes. Bukan itu. Ngurus Muhammadiyah, ngurus Aisyah semuanya adalah dalam rangka berjuang atau berjihad fi sabilillah dan dihitung sebagai perbuatan ibadah. Sampai di mana ya? Sampai lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalan kita ini kenapa kita tidak begitu bahagia mengurus umat? Kenapa kita tidak begitu respect ikut mengambil bagian dalam rangka mengurus umat? Jawabnya sederhana. Yang penting itu cukup untuk saya dan keluarga saya. Yang penting cukup untuk saya dan keluarga saya. Kepentingan orang lain masa bodoh. Itu yang sesungguhnya salah yang sebenar-benarnya. Karena tidak ada contoh di dalam pergerakan Islam bahwa yang penting untuk saya dan keluarga saya. Bapak Ibu baca sejarah ya. Khadijah itu wanita yang kaya raya, konglomerat. Harta bendanya, dia menggunakan harta bendanya untuk mensupport perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam kitab Sirah Nabawi dikatakan, satu saat ketika Rasulullah ditamu oleh para sahabatnya, Khadijah masuk kamar gantian pakai sarung yang sama untuk menemui tamu untuk Rasulullah. Demikian juga begitu Khadijah, satu sarung dipakai gantian, padahal konglomerat orang kaya. Pak Dahlan pedagang batik, beliau itu merasa bahwa hidup ini tidak cukup untuk diri sendiri, tidak cukup. Saya sedang menulis buku, Pak Dokter. Judul buku saya, Hidup ini tidak cukup untuk diri sendiri saja. Sudah 58 halaman.
Nanti diterbitkan Ramadan yang akan datang insyaallah. Tidak cukup, tidak ada contoh. Bahkan kata jihad itu dijadikan kata yang paling penting di dalam rangka meraih kemuliaan. Kata hijrah juga kata kunci yang paling penting untuk meraih kemuliaan. Lah hijrah dan jihad itu kan dari kita untuk orang lain kan, dari kita untuk orang. Karena itu saya katakan berbuat baik tidak cukup untuk diri saja. Tapi lebih penting setelah berbuat baik adalah bagaimana membagi kebaikan itu terhadap sesama. Biar orang lain juga menikmati kebaikan yang sama seperti kita rasakan. Nah, semua itu jangan jalan sendiri-sendiri. Harus melalui sebuah ikatan organisasi yang kerjanya secara terukur. Ya putranya ya Muhammadiyah, putrinya Aisyah, Fataya Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, HW, macam-macam itu. Itu adalah panggilan jihad sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, panggilan jihad ini menempati posisi-posisi penting dalam Islam. Tadi pembukaan saya sudah baca ayat Quran surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kemudian dia berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya. A'damu darajatan indallah. Bukan adim. Adim itu besar. A'dam maha besar. Derajatnya yang tertinggi, a'dam. Derajatnya yang terbesar di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Luar biasa itu. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau jadi orang beruntung apa enggak? Pak, Ibu mau jadi orang-orang beruntung apa enggak? Kata orang jawaban yang paling benar itu insya Allah. Insya Allah. Tapi saya kalau mengatakan insya Allah juga salah. Wong sudah di depan mata kita manfaatnya, kehebatan dan kemuliaan yang secara pribadi kita merasakan itu semua. Kok masih pakai insya Allah? Kenapa tidak pasti? Jadi ada janji kemuliaan, ada janji menjadi orang-orang yang beruntung. Nah itu loh hebatnya padahal. Mengajak kita berjuang, beribadah, berjihad fisabilillah, menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita bertanya manfaat apa yang kita rasakan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kita berjuang yang nilainya ibadah dan berjihad fisabilillah, paling tidak kita merasakan dua nikmat atau manfaat. Manfaat spiritual dan manfaat sosial. Sudah kita nggak usah bicara manfaat spiritual. Pasti kita dapat pahala sepanjang kita berjuang secara ikhlas. Sekarang manfaat sosial. Dewasa ini Muhammadiyah tidak saja cukup di Indonesia, tapi di berbagai negara, sudah 32 negara yang menikmati manfaat sosialnya perjuangan Muhammadiyah. Luar biasa. Dan manfaat sosial yang dirasakan bukan pada orang Muhammadiyah saja, tapi umat secara global.
Dalam bahasa umum kita mengatakan dirasakan oleh umat semua golongan, semua agama, semua suku bangsa. Dari kebaikan apa yang telah diperjuangkan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Ya kita-kita ini menjadi para mujahid. Nah seperti itu apa kita tidak bangga? Orang bahagia karena kita. Kenapa kita tidak bangga? Kita bisa membagi kebaikan dan membuat mereka bahagia. Seharusnya kita juga menjadi orang yang paling bahagia. Jadi manfaat sosial ini luar biasa. Pemerintah saja kalah, Mas. Saya bilang pemerintah kalah karena pemerintah punya APBN. Muhammadiyah tidak punya APBN, tapi kita tidak pernah ketinggalan mengisi bidang-bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelayanan sosial. Juga luar biasa hebat. Nah, manfaat ini seharusnya menjadi kewajiban kita untuk menjaga, merawat dan melanjutkan kebermanfaatan ini supaya lebih luas dirasakan oleh sesama umat. Istilah saya kesemestaan umat. Kalau itu yang bisa kita lakukan, saya katakan tidak ada orang yang paling bahagia kecuali warga Perserikatan Muhammadiyah yang di dalamnya Aisyah, pemuda Muhammadiyah semuanya. Coba luar biasa. Hidup, berjuang, tidak meninggal, diberikan derajat yang tinggi. Sedang dalam perjuangan kemudian menemukan ajalnya, dikaruniai mati yang mulia. Kurang apa coba? Kurang apa? Bapak Ibu sholat malam ya. Di akhir surat Ali Imran itu ada ayat itu kan. Inna fi khalqis samawati fil ard Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar dan seterusnya la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa akhir kita, wa tawaffana ma'al abrar. Kalaupun kita diwafatkan, matilah kami bersama orang-orang yang terbaik. Siapa mereka itu? Ialah para syuhada, ialah para nabi, para orang-orang yang alim. Oleh Allah kita minta dimatikan, wa tawaffana ma'al abrar. Gak tanggung-tanggung. Dan doa kita juga sudah dijawab oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 tadi. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya. Kalaupun kita mati mulia sesuai dengan harapan dan doa kita, wa tawaffana ma'al abrar. Subhanallah. Kuncinya cuma 3. Sesudah beriman kita harus hijrah dan jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Cukup ya? Sampai jam 9. Jadi kita ini sebetulnya mohon maaf diajak orang jadi orang kaya dan orang mulia. Saya suka bilang sama teman-teman profesor di Brawijaya, Mas, profesor itu 5 ripis kelarangan. 5 ripis kelarangan itu bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesianya apa itu?
Rp5 terlalu mahal ya? Gak ada. Nanti profesor masuk surga duluan, gak ada. Karena profesor jadi orang mulia, gak ada. Yang ada adalah dalam ketentuan Allah dalam Quran adalah mereka yang mendapat label menjadi mujahidin, pejuang-pejuang di jalan Allah dengan konsep hijrah dan jihad. Itulah orang-orang mulia dan orang-orang yang beruntung. Jadi insya Allah kita semua ini orang-orang mulia, orang-orang beruntung. Tinggal bagaimana kita merawat perjuangan kita agar bisa berkekuatan tinggi dan membagi kebaikan lebih luas dan banyak orang lebih merasakan perjuangan kita. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, amal yang terus mengalir kendati pun kita sudah meninggal, tapi kebaikan kita tetap memberikan pahala buat kita yang telah meninggal dunia. Itu yang mengalir. Kita nikmati kan cuma harapan, cuma itu kan. Doa anak kita, kata Nabi, idza mata ibnu adam in qata amal illa min salat. Apabila mati anak Adam, semuanya terputus kecuali 3. 1, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Itu pun memerlukan konsep hijrah dan jihad. Bapak Ibu sekalian, orang pelit itu, orang pelit itu apa ya? Pelit itu apa? Kikir ya. Lawannya rakus. Lawannya rakus gitu ya. Dah pelit mendit itu ya. Kalau dia tidak kepingin jadi orang yang lebih baik, tidak akan mungkin terjadi dia berikan uangnya kepada orang lain. Karena ketika dia mengeluarkan 100 ribu, dia merasa telah kehilangan uang 100 ribu. Padahal sesungguhnya ketika dia mengeluarkan 100 ribu, sesungguhnya dia sedang menanam saham spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harga jualnya jauh lebih mahal. Karena itu saya suka membantah konsep-konsep kaum kapitalis itu. Kalau 100 ribu atau 100 juta ya, kita keluarkan 10 juta, sisanya kan tinggal sedikit, 90 juta kan. Konsep Islam tidak. Malah tambah banyak. Bayangkan orang infak itu satu biji tumbuh 7 berapa? 7 ayatnya saya lupa, tadi saya hafal itu ya. Mohon maaf ya kalau profesor lupa, biasalah. Tapi kalau profesor enggak lupa, profesor bodong gitu. Coba masalul ladina yunfikuna fi sabilillahi bi amwalihim kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Masing-masing cabang berbuah 100. Subhanallah. Itu konsep Islam. Rasanya kita seperti kehilangan uang 10 juta, tapi sungguhnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang memberi berkah dalam kehidupan kita. Nah, orang untuk infak itu perlu hijrah. Karena konsep kita, pemahaman umum kita kalau infak merasa sudah berkurang. Padahal sungguhnya itulah tanaman kita yang sebenar-benarnya. Apalagi jihad. Merasa kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk berjuang memperbaiki ekonomi keluarga. Tidak. Kebaikan itu bisa datang dari diri kita, juga bisa datang dari orang lain tanpa diduga. Karena itu kita menjaga keberlanjutan perjuangan kita itu, agar dia tetap menjadi milik kita secara abadi. Konsepnya hanya 2, 1, cinta
dan kedua ridho. Kita nggak mungkin mengambil bagian di dalam Muhammadiyah Isya kalau tidak kita mencintai. Itu adalah bagian jihad dan ibadah kita. Kalau kepeksa-kepeksa, pulang sakit, nggak bisa tidur, besok periksa dokter katanya jantungnya lemah. Tapi kalau dengan cinta, insya Allah selamanya sehat karena dia menikmati kebahagiaan. Yang dua, ridho. Bapak Ibu sekalian, mengurus Perserikatan Muhammadiyah untuk kepentingan umat itu bukan berarti tidak ada masalah. Banyak masalah. Yang terkadang masalah itu juga membuat kita setengah pusing atau pusing 7 kelilingnya. Karena itu niatkan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan kita ketika tidak diakui atau tidak dipuji, kita juga tidak pernah bergeser. Karena yang kita cari bukan pujian manusia. Yang kita cari bukan pengakuan manusia. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendapat itu? Karena kita sudah menjalani perintah-perintahnya berupa hijrah dan jihad di jalannya. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, malah kadang-kadang dicaci maki dan difitnah kok. Karena itu awas jangan terpancing. Zaman sekarang ini orang ditolong malah mentung. Mentung itu apa ya Pak Dokter? Ditolong, gak ngakoni jasa orang lain pada dirinya, malah mentung yang menolong itu. Maka kita waspada. Jangan pernah mengatakan kamu ini bisa hidup karena saya. Jangan. Habis amal kita. Itulah yang namanya pamer atau riya. Yang kita cari adalah ridho. Sehingga kebaikan kita insya Allah kekal. Kendatipun kita dihina, kita dibenci, kita difitnah, insya Allah kekal. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berjuang mendapatkan ridho itu juga sekali lagi perlu hijrah dan jihad. Ya. Sekarang ini banyak tuntutan. Apalagi di era modern sekarang ini, kata orang time is money, waktu adalah uang. Bahkan orang sampai mengatakan time is more money. Waktu adalah hanya dan hanya untuk uang. Tidak begitu. Uang memang penting. Penting. Tapi ingat, uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Konsep hijrah dan jihad mengajarkan kepada kita apa yang kita miliki secara nyata berupa materi. Sesungguhnya kita sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya titipan. Kita dititipi nikmat itu. Jangan pernah makan sendiri. Bagilah untuk kepentingan umat. Biar semua menikmati kebaikan dari kita. Karena itu titipan. Kapan kita makan sendiri karena mencintai materi kita, kita sesungguhnya sedang mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya mengatakan bahwa kita ini hanya diberi hak guna pakai, bukan hak milik. Hak milik itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Yang kita dapat itu adalah titipan. Karena itu perintah infak, sedekah, zakat menjadi sebuah kewajiban di dalam Islam. Karena itu barang titipan. Dan ternyata titipan kalau kita mau mengeluarkan pada jalan yang benar, ternyata wujudnya juga luar biasa. Masjid ini kan tidak kita bangun pakai doa saja kan Pak. Doa memang perlu. Tapi kita butuh uang kan? Beli semen, beli besi.
Kalau bicara beli semen dan beli besi, wujudnya kan uang. Jadi semuanya memberikan manfaat yang luar biasa. Karena itu berbahagialah orang-orang atau kita semua menjadi mujahid Muhammadiyah yang setiap saat selalu berbuat baik dan membagi kebaikan terhadap sesama. Kalau sudah bahagia harus sehat. Dan insya Allah sehat itu penting, karena dengan sehat itu kita bisa beribadah, kita bisa berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun ngertos ibu bapak ibu semuanya, mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya pikir cukup sekian. Selamat dan berjuang terus bersama Muhammadiyah, insya Allah bisa memberikan kebaikan terhadap sesama. Oh ya, ini ada launching program korban ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya ini jadi Muhammadiyah itu ketika datang dari Flores tahun 74, langsung tidur di musala. Musala itu milik warga Perserikatan Muhammadiyah. Pak Bejo, tokoh Muhammadiyah terkenal di Malang, setiap Kamis malam Jumat memberi kajian tentang al-Islam dan kemuhammadiyaan. Satu ketika dia mengatakan dengan santai, kalau anda semua mau kepingin masuk surga, masuklah Muhammadiyah. Luar biasa enggak? Saya protes itu. Kalau anda kepingin masuk surga, masuklah Muhammadiyah. Saya berdiri, Pak Kiai, Muhammadiyah itu organisasi, bukan agama. Iya nak, Muhammadiyah itu bukan agama, organisasi. Tapi kan Muhammadiyah mengajarkan anda berakidah tanpa khurafat dan tahayul dan syirik. Ya. Kita berakidah yang benar, tidak boleh dicampuri khurafat, tahayul dan syirik. Kedua, beribadah tanpa dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan dalam agama yang disebut dengan bid'ah. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kalian pakai kan masuk surga. Pikir saya betul juga ya. Benar kan ya? Akhirnya saya menjadi Muhammadiyah, ngetik surat sendiri, bagi sendiri kepada pengurus ranting, mulai pengurus ranting, kemudian ketua PCM Malang Tengah, sambung terus sampai ke wilayah. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih sehat dan bangga menjadi wakil ketua PWM Jawa Timur yang setiap Jumat alhamdulillah saya punya bis patas. Namanya bis patas Kalisari. Supirnya lebih kenal saya daripada penumpang. Saya tanya kenapa lebih kenal? Lah jenengan enggak pernah gonta-ganti bis patas, penumpang kan gonta-ganti. Bahagia. Jadi pokoknya mengurus Muhammadiyah itu bahagia. Kita jadi orang kaya, orang mulia. Nggih? Jangan pernah menolak kebahagiaan menjadi orang kaya dan orang mulia untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konceng ini. Baik, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan oleh Ayah Anda Profesor Dr. Wahab Abidul, bahwasanya kebahagiaan kita